infak kebencanaan, termasuk ada kotak khusus infak dunia Islam. Jadi misalnya untuk Palestina, kami tidak pernah galang dana Palestina karena sudah ada itu. Ini untuk dunia Islam. Maka ketika peristiwa pertama serangan Hamas ke Israel itu, donasi kita langsung sudah ada lebih dari 1 miliar, ya. Kita kirim Palestina, waktu Turki juga langsung relawan kita kirim ke Turki, menyerahkan bantuan waktu tempat Turki. Ya, jadi sudah ada dana standby dari kota dan berketing itu. Jadi, nah, bisa dibedakan. kalau tidak, ya nanti kalau ada bencana baru kita menghimpun. Kalau ini nggak bisa standby dana, itu masjid tanggap bencana. Jadi sudah kita desain karena pengalaman kami 2010 waktu erupsi Merapi itu banyak pengungsi Muslim mau ngungsi ke masjid, tidak ada tempat. Kalau tidurnya di masjid tidak bisa untuk sholat. Masjid tidak ada dapur, tidak ada peralatan dapur. Kamar mandi sedikit. Akhirnya Pak, banyak orang Muslim ngungsi di gereja-gereja karena gereja itu besar, dipakai kan hanya seminggu sekali ya. Jadi, nah mereka bisa nampung sampai 1.000 orang gitu, di gereja yang besar, dilayani. Maka efek daripada bencana itu sering terjadi mutasi agama. 2006 itu Muslim yang berbeda agama karena korban gempa di DIY mencapai 5.000 orang. Karena mereka yang cacat itu oleh Yakub, Yayasan Kesejahteraan Umat, Bethesda, ini dilatih dari membuat furniture, ya. Nah, furniture itu kemudian dijual, diekspor ke Eropa, ke gereja-gereja buat untuk altar, kursi-kursi semaat. Mereka punya jaringan internasional. Akhirnya karena hutang budi, ya, mereka nggak bisa kerja yang lain. Akhirnya membuat kursi, buat ini ya, orang-orang yang cacat karena korban gempa itu. Mereka bisa hidup sejahtera dengan produk-produk mebel ekspor, tapi ekspornya pasarnya khusus. Yakub itu kan, ya, dia yayasan Kristen, itu kan jaringan internasional, dan jadi gereja-gereja di sana itu pesannya furniture ke Yakub di sini. Nah kita itu kan tidak pernah terjadi begitu ya. Tadi orang Arab memotong 2.900.000 ekor domba 4 hari, tidak pesan ke peternak Indonesia, pesannya ke Mesir. Ya, karena tidak ada kita itu hubungan koordinatif, konsolidatif kekuatan umat ini. Ya, coba Arab Saudi itu mengimpor sapi ya dari Australia. Ya, padahal Indonesia bisa kalau itu pasarnya ada, peternak kita itu bisa dilatih. Ya, tapi umat Islam tidak punya ikatan seperti itu. Nah maka masjid kalau kita tidak ambil inisiatif ketika ada kebencanaan, kita tampil ini nanti pengalaman ya 2004 tsunami Aceh, banyak anak-anak yang diambil kemudian dibawa misionaris karena kita nggak siap. Gempa Jogja 2006, erupsi Merapi 2010. Ya, kita ini biasanya umat Islam itu hanya responsif sesaat. Ada bencana yang kumpulin dana di sebulan itu, datang dari masjid mana-mana ngasih bantuan, saya itu tinggal pergi. Lah selesai, nah orang lain baru mulai datang. Di Aceh itu gitu. Ya. Waktu tsunami itu, ya misalnya Catholic Relief Service kerjasama dengan NU, dengan Muhammadiyah masuk ke Aceh, karena kalau masuk langsung tidak bisa, orang Aceh belum menerima, ya karena fanatik Islamnya kuat. Tapi karena ini yang membawa Katolik ini NU, ini Muhammadiyah diterima kan. Nanti akhirnya ada kontak langsung. Begitu Muhammadiyah, NU menarik relawan, Katolik Relief Service ini terus berjalan. Sudah punya jaringan dengan warga lokal, ya, mereka merawat anak-anaknya,
dana. Ya. Kita tidak sejauh itu, biasanya cuma spontan. Ini ada gempa di sana, ini ada banjir, langsung dikumpulin dana ke sana, saya pulang selesai. Kalau mereka ini konsolidasi dengan baik. Nah, maka kalau mesin-mesin itu menjadi jejaring, insya Allah, karena bahwa potensi kedermawanan tadi sudah juga ya, Indonesia itu luar biasa. Dana untuk Palestina itu dari Indonesia besar sekali. Ya, orang-orang miskin pun ikut berdonasi. Justru panggilan kedermawanan ini, kalau dilihat dari jumlah penerimanya, paling banyak di Indonesia dibanding negara-negara Arab, negara-negara Muslim yang lain. Artinya apa? Kalau mesin-mesin ini bisa mendapatkan kepercayaan dari umat kita yang dermawan itu, insya Allah problem-problem rakyat bisa kita selesaikan di masjid. Makanya karena banyak mesin yang membuka itu, kami yang merintis, kami yang beruntung. Orang Jakarta dan orang Kabupaten, ada orang Bandung mau jual buku, nggak laku-laku ditawarkan 6,4 miliar, cuma ditawar 4,6 miliar. Akhirnya datang Pak, daripada sakit hati ditawar, saya wakafkan ke mesin saja, akhirnya kita punya. Oh, begitu. Karena belum tentu mesin yang lain ditawar itu mau kan melawakaf buku, bagaimana mengelolanya. Jadi potensi kedermawan ini memerlukan kesiapan kita. Maka SDM kita lagi mengurus yang relawan, yang punya gagasan, supaya bisa dieksekusi praktisnya, mewakilkan, mendelegasikan kepada mereka yang full timer, yang digaji gitu ya. Jadi ada karyawan, ada pengurus. Kalau karyawan digaji dan harus bagus gajinya, rekrutmennya ya pakai itu ada dua pendekatan karitatif, mungkin warga yang nganggur, misalnya apa, jadi security ada, tapi juga ada security yang terlatih, punya sertifikat, ya. Kita punya hotel, ya ada karyawan kita ambil dari warga yang tidak punya kerjaan, tapi kan dia tidak punya keterampilan, nanti dilatih oleh karyawan profesional yang kita ambil dari sekolah perhotelan, gitu kan. Jadi itu nanti itu pola penataan SDM-nya. Saya kira demikian. Ya, maksud